keyakinan itu menyebar di negeri ini. Dan ajaran Pangeran Siddhartha dari Pali juga sudah dianut penduduk negeri ini. Tapi kata Syekh, sudah ada kelompok orang Islam yang menetap di sini. Ya, kabarnya begitu. Mereka tinggal di desa Leran. Tapi kita tidak tahu tentang negeri yang indah ini. Di mana itu Leran ya? Sebentar, kita tanya. Ya. Hei! Ini bekal kami, Tuan. Kalau ini harus diserahkan, bagaimana kami harus melanjutkan pengembaraan? Jangan banyak ngomong! Siapa kau? Mau ikut campur urusan kami? Hah? Kalian pasti mau merampok kedua orang ini, bukan? Asal kalian tahu saja, perampok dimanapun akan berurusan denganku. Kurang ajar! Terima kasih Tuan telah menolong kami. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan. Kalian pasti perantau dari mancanegari. Nama yang Kisanak sebut tadi, pimpinan atau guru kalian? Bukan, Allah itu adalah sesembahan kami. Oh, dewa kalian. Dia Tuhan kami, Sang Maha Pencipta Tunggal, yang segala sesuatu tergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada suatu apapun yang setara dengan dia. Tapi, kenapa waktu dihajar tadi kalian tidak meminta tolong kepada sesembahanmu yang kedengarannya sangat perkasa itu? Sudah. Tapi ternyata dia tidak menolong kalian. Mungkin kalau tidak ada saya, kalian pasti sudah mati dihajar oleh perampok tadi. Allah mendengar jeritan hati saya. Kemudian dia menggerakkan kaki Tuan untuk lewat jalan ini. Lalu menggerakkan hati Tuan untuk menolong kami. Menggerakkan? Iya, segala sesuatu yang ada di Mayapada ini digerakkan oleh Allah. Saya masih belum mengerti apa yang kamu katakan. Kenapa Tuan lewat jalan ini? Kenapa hati Tuan ada keinginan untuk menolong kami? Sehebat apapun Tuan, kalau Allah belum menggerakkan niat Tuan, niscaya Tuan tidak akan pernah menolong kami. Siapa namamu? Gulam Sabir dari Gujarat. Dan ini sahabat saya, Salim Zabar. Oh ya, saya pernah melihat sekelompok orang yang berpakaian seperti kalian. Kalau tidak salah, di daerah Leran. Jauhkah daerah itu dari sini, Tuan? Sangat. Kalian mau ke sana? Tidak. Kami hanya ingin berkelana. Syukur-syukur bisa menjumpai orang dari negeri asal. Kalian pasti seorang pendekar. Dan kitab yang tercecer tadi pasti kitab pusaka padepokan kalian. Bukan, Tuan. Ini adalah kitab suci kami. Kitab ini adalah petunjuk Allah dalam menempuh hidup secara benar dan damai. Sungguh mulia sekali ajaran itu. Kalau bisa membawa Mayapada dalam kedamaian. Silakan kalian meneruskan perjalanan. Dan kalau kalian menuju ke barat selatan, kalian akan menemukan sebuah negeri yang cukup ramai, bernama Malwapati. Ya, Mari. Terima kasih. Ya. Tuan. Boleh saya tahu nama Tuan? Untuk saya kenang dalam catatan perjalanan kami. Sintawati. Selamat tinggal di sana. Selamat jalan. Jabar, tidak ada salahnya kita pergi ke negeri itu. Di sana mungkin kita bisa mencari tahu tentang murid Bahadur. Iya.
kamu di sini jaga, ya? Ayo, Ngok. Ya, Kakang. Hati-hati, Kakang. Ya. Silakan duduk Kanda Pati. Ya. Liwa. Kalian mau melapor tentang makhluk aneh yang terbang di atas kawasan Kedaton? Ya, kami mencemaskan keadaan Dinda Prabu. Kami takut Dinda Prabu akan menjadi sasaran lagi. Gusti, hamba tidak melihat langsung lelaki yang menunggangi makhluk aneh itu, Gusti. Tapi suara ketawanya mirip dengan teman Durgandini yang kita temui di alam sukma. Saya telah memutuskan untuk tidak tidur di malam hari. Karena sudah 2 kali serangan gelap terhadap saya di saat saya tidur. Iya, sebenarnya hamba pun ingin memperingatkan Gusti tentang hal itu. Sebab mereka mengambil kesempatan ketika Gusti sedang lengah. Iya. Saya sudah menyebar telik sandi ke segenap penjuru Malwapati untuk mencari tahu di mana Durgandini dan sekutunya berada. Tapi sampai sekarang belum juga berhasil. Kelihatannya mereka tidak main-main untuk membidik saya. Tapi bagaimanapun, sebagai seorang satria, pantang bagi saya lari dari tantangan. Maaf, Gusti Prabu. Musuh yang kita hadapi bukan pendekar yang bisa kita ukur kehebatan jurus-jurusnya, tapi sebuah kegelapan yang tidak bisa kita raba. Tapi tiba-tiba dengan keji menusukkan taring-taring beracun makhluk Gandarwa atau sejenisnya, Gusti Prabu. Liwa, jangan pernah kamu ragukan bahwa kebenaran mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Kalian tahu karena apa? Karena dia dibela oleh nurani sebagian besar penduduk bumi. Dan kekuatan nurani dari begitu banyak manusia akan mampu menghancurkan sehebat apapun kekuatan kegelapan. Hamba percaya, Gusti. Tapi bagaimanapun, kita harus memiliki senjata sendiri untuk melawan mereka. Ya, senjata itu adalah kewaspadaan. Untuk itu saya niatkan berpantang untuk tidur malam hari. Sekali lagi, binatangmu ini bikin aku terkejut. Aku cincang-cincang dia. Sabar Nyai. Dia kan masih belum kenal sama Nyai. Sini Nyai, sini. Ayo sini Nyai, cepet. Pegang, dia lurus. Ayo. Elus dia. Tidak apa-apa. Lama-lama juga bisa jadi sahabat. Apalagi kalau Nyai memberi dia makan. Ayo. Yang saya lakukan semalam sudah membuat kalang kabut seluruh penduduk Malwapati. Mereka dicekam ketakutan. Mereka akan berbondong-bondong mencari negeri yang lebih aman. Tinggallah Malwapati menjadi negeri tanpa penghuni, kecuali keluarga Rakrian dan rajanya. Kalau tidak ada korban, sepertinya kurang menakutkan, Kasmala. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini sama saja seperti Mama di sawah yang menakuti burung-burung kecil pemakan padi. Tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengungsi. Jadi, kalau ingin membuat ketakutan yang sangat, harus ada korban. Kalau tidak, pekerjaanmu akan sia-sia. Apa, Kang? lihat itu. Siapa mereka? Allahu Akbar. Mereka sedang apa, Kang? Tidak tahu. Mungkin sedang menyembah sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sepertinya orang manca ya, Kang? Pakaian mereka aneh. Apa tidak sumuk mereka berpakaian seperti itu? Mari makan, Tuan. Boleh kami bergabung? Kami juga mau makan. Oh, silakan Tuan. Kelihatannya Tuan dari mancanegari? Ya, itu benar. Silakan, Tuan. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Ini Nyai, silakan cicipi makanan kami. Tuan-tuan hanya makan buah kering. Hanya ini yang bisa kami jadikan bekal.
Tidak mungkin kami membawa makanan, karena tempat asal kami sangat jauh. Ayo, silakan Nyai. Ayo Ki, silakan. Oh, enak sekali. Buah apa ini namanya, Tuan? Ini namanya kurma, berasal dari Jazirah Arab. Banyak pedagang Arab yang menjual di negeri kami. Ayo, silakan lagi. Tuan-tuan mau kemana? Kami mau ke negeri Malwapati. Apa masih jauh dari sini? Daerah ini sudah kekuasaan Malwapati. Tapi beberapa hari ini di kota raja dilanda kekacauan di sana. Kekacauan? Ya Tuan, setiap malam ada saja penduduk yang menjadi korban keganasan makhluk aneh yang ditunggangi oleh seorang laki-laki yang haus darah. Seperti apa makhluk itu, Ki? Saya tidak tahu, Tuan. Jangan-jangan berbalik cerita ini. Dan kita kemari dengan caranya. Ayo Jabar. Tupere, ya ampun Betul-betul ya ampun. Masya Allah. Kita harus mencari penginapan di sini, Jabar. Kelihatannya tidak ada sebuah rumah pun yang masih terbuka. Penduduk negeri ini benar-benar dicekam ketakutan, Gulam. Malam ini juga akan kita hadapi tukang sihir itu. Tidak perlu tergesa-gesa. Masih banyak waktu. Yang penting negeri ini harus diselamatkan dari kejahatan sihir Bahadur. Ayo. Tangkap mereka. Tunggu dulu, Tuan. Apa salah kami? Kami curiga. Kalian pasti ada hubungan dengan makhluk yang telah membuat rakyat negeri kami ketakutan. Kami baru saja menginjakan kaki di sini, Tuan. Kami sendiri ngeri melihat makhluk sihir itu. Betul, Tuan. Betul. Kami pasti akan membebaskan kalian jika kalian tidak terlibat dalam kemunculan makhluk itu. Ikat. Hentikan. Kalian bisa kami tuduh mempersulit pemeriksaan, dan hukuman untuk itu jauh lebih berat. Ikat mereka. Kenapa kami harus diikat? Kami bukan rampok, kami bukan penjahat. Apakah begini caranya memperlakukan kamu dari sebuah negeri yang beradab? Biar barang bawaan mereka saya simpan, Gusti. Penjarakan mereka. Kalau mereka tidak bisa membuktikan bahwa makhluk itu bukan ulah mereka, mereka di pemagahan. Kalian urus mereka. Baik, Gusti. Tuan, dalam salah satu buntelan itu ada kitab suci kami. Tolong jangan dirusak. Iya, saya akan menyimpannya. Terima kasih. Silakan. Semoga Allah membuka hati Tuan. Masuk. Benar-benar negeri dolim. Kita dipenjarakan tanpa tahu apa salah kita. Sabar, Jabar. Sabar. Banyak rahasia Allah yang belum kita ketahui. Jadi rasanya kurang bijak kalau kita harus mengeluh, mengumpat untuk sesuatu hal yang belum kita ketahui. Semua saya lakukan karena saya ingin menyelamatkan mereka dari amukan penduduk. Dalam keadaan ketakutan seperti itu, orang akan mudah menuduh. Apalagi mereka tiba-tiba berada di kota raja setelah munculnya makhluk siluman itu. Dugaan Kakang Suliwa tentang kebijakan Gusti Patih menangkap kedua orang asing itu ternyata sangat tepat. Gusti Patih, ada yang aneh dari isi buntalan mereka. Saya menemukan kitab dengan aksara yang sangat aneh, Gusti. Loh, ini bukan Sanskerta. Saya sendiri tidak tahu. Kita harus tanya pada mereka. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan gangguan yang melanda negeri kita, Lima. Coba lihat, Dok. Kalau melihat senjata ini, mereka pasti bukan orang sembarangan. Aku pernah melihat aksara ini.